dari Pak Muka. Bentar. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi. Ngomong-ngomong, suara saya putus-putus enggak ya? Suara jelas, Pak. Lancar, Pak. Jelas. Aman, Coach. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Siap, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, Live with Love. Yang pertama adalah hari ini saya mau share ada 2 topik, yaitu belief dan 2Q. Apa 2Q itu? Nanti kita bahas yang lebih dalam lagi. Baik, kita masuk ke belief yang pertama. Belief ini, the power of belief. Bagaimana kekuatan keyakinan ini dapat membantu mempengaruhi kita, yang dimana mental block kita dulu, atau yang tidak pede, yang tidak yakin menjadi yakin. Khususnya teman-teman yang sudah menjadi manajer, punya jabatan, atau sebagai teman-teman yang punya usaha, yang untuk memotivasi timnya ya. Keyakinan ini sangat mempengaruhi karakter. Keyakinan ini sangat mempengaruhi confidence kita, feeling kita, mengasah intuiting kita. Karena gini, komunikasi atau mengarahkan, kalau dari keyakinan dalam ini sudah kuat, karakter kita secara nggak langsung akan menjadi kuat. Intonasi kita berbicara, kita menyampaikan, kita menginstruksikan, kita mengajak, itu beda semua. Akan memberikan karakter yang kuat. Karena aplikasi apapun yang kita lakukan dipengaruhi 60-75% itu unconscious kita, yang kita tidak sadari, tapi membentuk kepribadian kita atau membentuk aplikasi kita sehari-hari. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang coba kita tes case ya. Tarik nafas dulu. Lepaskan, lebih rileks. Lepaskan dari mulut. Tarik lagi dalam-dalam. Lepaskan. Oke. Coba bayangkan Anda membayangkan menggambar gunung. 3, 2, 1. Oke. Apakah ini yang terjadi, gunung yang akan digambarkan, teman-teman? Boleh ya, suaranya di... Rata-rata seperti itu, Pak. Rata-rata. Oke. Ya, yang berwarna sedikit itu, inilah ya. Jadi gunung kanan kiri, tengahnya matahari, tengahnya jalan, terus ada sawah. Biar nggak sawah, ada pohon, ada rumah. Kita rata-rata semua begitu. Oke. Kenapa sih kita tidak membuat gunung seperti ini? Apalagi orang-orang bisnis, orang-orang marketing, bahwa buat gunung gini aja. Itu kan naik gunung, ada tukang jamu, ya, prospek nih naik gunung. Bahwa kalau kita jualan jamu di sana, itu pasti laku. Kalau sama kayak yang teman-teman yang pernah naik gunung di Gunung Lawu ya, ada Mbok Yem di sana, warung yang satu-satunya legend di sana. Oke, lanjut. Sekarang tarik nafas lagi, lepaskan, santai. Sekarang bayangkan perintahnya adalah gambar sebuah lingkaran dan 1 titik. Sebuah lingkaran dan 1 titik. 3, 2, 1. Oke. Yang lingkaran dan 1 titik di sini ada, teman-teman? Boleh komennya di... Ada. Ada. Oke. Yang titiknya di sini? Ada. Ada. Titiknya yang di garis? Ada? Di luar, Oke. Coach. Titiknya yang di luar ada? Ada. Ada enggak? Yang bayangkan tadi gambar 1 lingkaran dan 1 titik. Yang titiknya di tengah. Siapa? Ada, teman-teman? Saya, Karte. Ini saya Coach, saya. Oke. Teman-teman, yang menggambarkan 1 lingkaran dan 1 titik itu adalah berarti
kita sama orang-orang yang katrok dan jadul, generasi jadul. Ya, yang lingkaran satu titik Oh, gitu, Coach, ya? di sini, di yang dekat garis ada. Ada, Coach. Nah, ini yang teman-teman yang menggambarkan satu lingkaran dan satu titik yang di sini itu berarti dalam kondisi galau ya teman-teman. Jadi dia nggak mau lepas dari kekatroan zaman jadul, tapi dia juga nggak berani keluar dari itu. Jadi dia nanggung. Jadi ini galau ini teman-teman. Yang satu lingkaran, satu titik, gambar sebuah lingkaran dan satu titik yang digaris ada teman-teman? Oke, ya ini biasanya orangnya lurus-lurus saja, maunya aman, ya. Jadi kalau test case dari unconscious itu, kalau misalnya timnya atau teman-teman yang punya staff atau timnya langsung aja bikin kayak gini santai, ya. Kalau dia bikin gambar, coba gambarkan satu lingkaran dan satu titik. Kalau dia gambarkan di garis, pas di garis. Dia orang yang tepat untuk berurusan dengan keuangan karena dia lurus-lurus aja, dia pilih aman, dia nggak mau macam-macam. Nah, sebaliknya kalau yang gambar satu lingkaran dan titiknya di luar, ada teman-teman? Ada saya. Ada. Nah, ini orang-orang yang nekat ya, orang-orang yang kreatif. Ini cocoknya bagian garda terdepan, marketing ya, karena dia punya kenekatan, dia banyak berpikir untuk di luar kebiasaan, dan dia berani untuk melangkah. Oke teman-teman, ini masa itu bagaimana the power of belief dan keyakinan itu sangat mempengaruhi yang positif-positif dan akan jadi negatif-negatif. Dan ini saya biasanya kalau offline ya, saya ajarin debus ya. Jadi saya ajarin memotong kayu pakai telunjuk atau pakai kelingking, itu kita praktek langsung. Dan ini saya praktekkan waktu di teman-teman Kanwil di JP Kanwil 1 ini, Jatim 1. Jadi ada seorang wanita, setelah saya yakinkan bahwa apapun yang terjadi dia akan kuat menahan, dan dicoba langsung saya menekan dari belakang, bahkan kok kebetulan pada saat saya menekan dan bahkan saya melompat ada yang moto. Jadi ini saya melompat, dia cukup kuat, padahal ini saya pilih biasanya yang lebih kecil. Dan terus ini fotonya, ini tisu, saya minta energi, kekuatan, keyakinan dia, dan saya cari orang yang lebih besar untuk melipat lengan saya. Dan ini yang terjadi. Ini besar, ini lebih kecil juga. Ini tisu. Dan saya juga naik, saya coba stimulusnya mulai jalan, keyakinannya sudah mulai jalan. Dan ini yang besar saya suruh melipat lengan saya juga nggak bisa. Karena saya mensugestikan bahwa saya minta kekuatan dari yang keyakinan, yang mempunyai keyakinan kuat, dari melalui transfer tisu, itu sudah cukup membantu saya untuk memberi kekuatan. Ya. Jadi di dalam hal ini saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman bahwa the power of belief ini membangkitkan lagi, menstimulus teman-teman bagaimana yang hal kadang-kadang sesuatu yang ragu, kekuatan yang sesuatu yang tidak yakin, wah nggak bisa, ini nggak mungkin, ini itu jadi mungkin, ini jadi bisa. Itu akan menstimulus unconscious Anda bahwa alam semesta dan Tuhan tentunya akan menggiring atau membantu Anda mengkondisikan apapun yang terjadi, Anda bisa melalui dengan baik. Dan apa yang ingin Anda lakukan, kesuksesan atau tujuan itu akan terjadi. Sama kalau kita bicara di marketing ya, ini biasanya para sales sepeda motor biasanya. Kenapa dia bilang gini, Bapak, Ibu, baik, Bapak mau mencari motor Honda Beat atau Vario?
Dia sudah ngasih pilihan closing. Jadi sebelum beli sudah di closing. Oh, saya mau cari vario. Oke, Bapak vario. Bapak yang mau yang pilih yang putih apa kuning? Jadi ada kata-kata yang memang mensugestikan, itu mengclosing langsung. Ini semua tidak akan bisa terjadi kalau karakter kita nggak kuat, keyakinan kita nggak kuat. Karena keyakinan itu akan mempengaruhi karakter kita. Nah, apa hubungannya saya bercerita ini waktu awal-awal hubungannya saya juga masuk ke komunitas cancer. Para penyintas atau para survivor cancer itu up-down-nya luar biasa. Dia tidak hanya sakit yang di tubuhnya, tapi dia juga dicoba sakit dalam keimanan, sakit dalam keyakinan, keimanan baik dari agama maupun keputusasaan. Ini sangat mempengaruhi. Padahal kalau kita bisa mengalahkan itu kondisi bahwa dia ikhlas, dia mampu melalui ini, itu sel kanker itu sudah dibuktikan. Ya, waktu itu saya melihat sendiri dengan mikroskop, langsung dimainkan di monitor besar, itu sel kanker itu akan berhenti, ya, bukan mati ya, berhenti. Itu kalau kondisi tenang, bahagia, ikhlas, dan dia penuh cinta. Ini yang luar biasa. Nah, dari keyakinan ini, saya ingin membangkitkan semua teman-teman, saya ingin menstimulus teman-teman, dan kita akan praktek, kita latihan ya. Oke, tadi kita sudah kasih gambaran pembukaan tadi, dengan cara tadi. Nah, sekarang coba teman-teman belajar bagaimana membangkitkan konektivitas, koneksi antara alam bawah sadar Anda, pikiran Anda, keyakinan Anda untuk menggerakkan tangan Anda sendiri. Jadi gini perintahnya. Ini tangan jari tengah ya, jari tengah. Dipaskan begini, diukur mana yang lebih tinggi. Sebelah kiri atau sebelah kanan nggak masalah, ya. Kadang ada yang sama, ada yang lebih sedikit sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak apa-apa. Cari kalau memang tidak sama sebelah kanan atau sebelah kiri, yang lebih pendek. Ingat-ingat sebelah mana. Oke, jari tengah ya, jari tengah. Jadi ini telapak ini terus sama jari tengah dipaskan begini. Nah, di sini jari tengah ini kalau yang sama, nggak apa-apa, pilih salah satu, diinget-inget pasnya. Terus kalau yang ada yang lebih pendek, diinget-inget yang lebih pendeknya, apakah kiri, apakah kanan. Nah, lalu perintahnya adalah Anda meyakini bahwa jari tengah Anda akan lebih tinggi lagi. Satu itu, tunggu dulu ya, perintahnya sama-sama. Atau pakai tangan ini semua ya, di garis ini diukur sama jari kita ini. Biasanya ada 2, 1, terus 2 pas di tengahnya ini, diingat-ingat ya. Nanti sama perintahnya, telunjuk tengah ini dinaikkan lebih tinggi. Dia akan pada saat untuk awal, sebelum dan sesudah, sebelumnya adalah diukur begini, 1, 2. Nah, itu untuk nginget-nginget saja. Jadi ada 2 teknik. Apakah cukup gini, sebelah kiri atau sebelah kanan, ya kan sudah dipastikan mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan terserah. Gini aja, atau pakai ukuran ini tadi. Jadi silakan memilih yang nyaman saja. Lebih gampangnya begini ya. Oke, tapi untuk sebelum dan sesudah supaya tahu berhasil enggak jari tengahnya naik, itu diukurkan dulu begini. Oke, terus diingat-ingat untuk batasan itu. Oke, dari sini dulu sudah jelas teman-teman? Oke ya, kita mulai praktek. Ini tujuannya bukan untuk atraksi sakti-saktian, tapi
saya ingin membangkitkan atau menstimulus unconscious Anda atau pikiran Anda, keyakinan Anda bahwa sesuatu yang kadang kita nggak terpikir, tapi ternyata terjadi. Oke, tarik nafas dulu, lepaskan santai. Oke, sekarang tentukan tangan kanan atau tangan kiri, ya telapak kanan atau telapak kiri. Oke, tentukan. Sekarang ikutin instruksi saya, dengar instruksi saya. Nah, mulai pikirkan di jari tengah Anda, semakin naik, semakin ke atas, semakin tinggi, semakin ke atas. Semakin naik ke atas, semakin tinggi, semakin nggak terasa jari tengah Anda mulai memanjang, akan terasa. Kalau sudah connect, itu akan terasa. Jari tengah Anda mulai tegak dan akan terasa ke atas. Itu akan terasa. Kalau connect-nya sudah mulai jalan, ya, sugesti konektivitas alam bawah sadar Anda menginstruksikan itu akan jelas. Terus semakin tinggi, semakin panjang. Semakin panjang, semakin tinggi. Oke, sekarang dicek. Dicek lagi, dibatasi. Kan Anda sudah mulai. Ada yang berhasil? Ada. Ya, Ada, Pak, siapa Coach. yang berhasil, Pak? Pak Yami dari Sidoarjo. Oke, Pak. Ya, coba bisa diceritakan, Pak, naiknya seberapa senti? Ini tangan loh ya, bukan yang di bawah ya. Iya, iya. Jadi awalnya saya lihat yang kiri yang pendek. Oke. Nah, setelah ngikuti instruksi ini, yang kiri malah lebih tinggi. Ya. Sama Ya, Pak. dengan Oke. sama jaraknya dengan ketika awal. Sebelumnya, baik, Pak. Nah, jadi kurang lebih 1,5 cm lah. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain mau sharing? Ada, Ada Coach. teman-teman yang mau sharing? Oke, Pak Edi ya? Iya, Coach. Tadi Ya, sama gimana, aja. Pak Edi? Tadi juga yang kiri sih, setelah disugesti kayak yang tengah tuh kayak naik sendiri gitu sih. Ketarik, baik. Oke. Iya. Oke. Terima kasih, Pak Edi. Dan jadi gini, teman-teman. Nanti selanjutnya latihan ya. Sekali lagi, teman-teman, bahwa ini hanya menstimulus bagaimana refleks sesuatu keraguan akan hilang. Sesuatu yang nggak yakin akan hilang. Kalau itu sudah menjadi refleks bagi teman-teman, itu akan meningkatkan karakter kuat Anda, akan meningkatkan confidence Anda. Dan ini secara nanti kita bahas kelanjutannya, artinya bahwa stimulus ini saya hanya membuka, menghangatkan lagi bahwa mental block yang sudah mulai gambar gunung, mau gambar lingkaran, itu sudah melekat. Itu dengan latihan begitu, itu akan rontok. Ya. Biasanya kalau offline, saya akan ajarin yaitu tadi, pakai jari, ya, itu mematahkan kayu. Yang kedua seperti yang di foto di slide tadi, ya. Terus yang ketiga biasanya saya pakai bandul. Bandul ini kalau di sini nggak bisa tahu persis ya. Biasanya saya teman-teman saya maju kiri kanan untuk melihat tangan saya. Apakah saya bisa menggerakkan bandul ini? Bahwa bandul ini akan bergerak sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau kiri, dari kiri kanan, dia akan ke kiri kiri kanan. Dari depan ke belakang, dia akan dari depan ke belakang. Ini langsung praktek. Nah, itu bisa teman-teman latih sendiri ya. Ini bukan sakti, ini bukan ilmu mandraguna, tapi ini bagaimana melatih kekuatan pikiran kita bahwa benda mati yang di luar berhubungan dengan tubuh kita, kalau tangan oke, kalau jari oke, tapi ini bandul itu dia akan bergerak sesuai perintah yang di luar kita, padahal orang luar yang merintahkan, tapi kita menangkap dari telinga kita dan secara nggak langsung refleks kita memerintahkan di alam bawah sadar kita, itu akan bergerak. Nah, tujuan ini semua, kekuatan pikiran ini luar biasa,
kalau kita gerakkan, karena Tuhan memberikan anugerah kita otak sudah luar biasa, ya, sudah penuh, hanya kita yang tidak mau membangkitkan. Kadang-kadang kita terjebak dengan rutinitas, kita terjebak stres, kita terjebak dengan persoalan-persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dengan bahagia, dengan senang. Oke, begitu teman-teman ya, kita lanjut. Oke, yang kedua adalah kita bicara 2Q. Sebelum kita bicara 2Q, kita lihat klip saya lagi. Izinkan saya membuat klip lagi, ya. Oke. Audionya sudah bisa, Pak? Belum, Pak. muncul, Coach. Belum, Pak, belum. Oke. Oke. Nggak apa, tanpa suara, kita sambil rehat sebentar, refresh, lihat klip. Itu bulan November, saya diundang teman-teman di komunitas Sukses Berkah, ya. Saya diundang, ini yang datang para coach. Jadi saya memberikan sharing dengan para coach. Jadi bagaimana dia menangani coach-coachnya, dan diantaranya ada juga para mentor, menti-mentinya menghadapi, terus kita sharing, discuss, dan ini pada waktu saya mengisi teman-teman di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Malang, dan kondisinya cukup stres, stuck, karena mensupport Pak Jokowi menargetkan bahwa setiap kunjungan dia akan membagikan 1.000 sertifikat sudah kelar. Jadi cukup stres, akhirnya saya diberi kesempatan untuk sharing ke Badan Pertanahan Nasional Malang, Kabupaten Malang. Alhamdulillah mereka refresh, dan dia insya Allah minta akhir tahun ini untuk sharing lagi, untuk penutupan akhir tahun 2021. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke 2Q. Apa sih 2Q ini? 2Q ini adalah dua pertanyaan yang mendasar, yaitu who dan when. Baik. Who. Baik teman-teman, saya ingin tanya, siapa orang yang terpenting bagi teman-teman dalam hidup Anda? Diri kita sendiri. Orang tua. Orang tua, diri sendiri. Siapa lagi? Saya sendiri. Diri sendiri, Pak Coach. Diri sendiri, oke. Ada yang lain? Mau Pasangan. sharing? Pasangan hidup. Oke. Baik teman-teman. Ini sudah saya teskan, mulai yang remaja, yang usia antara 30 sampai 40, bahkan yang sudah usia 45 sampai menginjakkan 60. Kalau saya tanyakan siapa orang yang terpenting bagi hidup Anda dan bagi Anda, selalu paling banyak adalah orang tua, pasangan hidup. Jadi yang istri akan menyampaikan suaminya, kalau yang suami menyampaikan istrinya, terus anak-anak. Pokoknya orang yang terdekat lah di keluarga Anda. Nah, ini hal yang biasa di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita menjadi luar biasa kalau ditanya siapa orang yang terpenting bagi Anda, itu adalah yang di depan Anda. Ya, teman-teman. Pada saat teman-teman membiasakan bahwa
setiap yang orang yang terpenting bagi Anda adalah di depan Anda, apapun yang terjadi, mulai berangkat di luar rumah sampai misalnya yang bekerja akan di kantor, setiap yang kita temui bahwa orang yang di depan kita adalah orang yang terpenting bagi hidup kita. Apa yang terjadi, refleksnya adalah bagaimana kita kalau menghadapi orang yang terpenting bagi hidup kita sih, kita pasti menghargai, kita saling menghormati, kita saling penuh tulus menyapa. Kita kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, akan kita bantu. Ini refleksi teman-teman bagaimana meningkatkan mulai saat ini dan seterusnya, tidak hanya orang-orang yang terdekat kita yang penting dalam hidup kita, tapi juga langsung orang yang selalu setiap orang di depan kita adalah orang-orang yang penting. Apakah itu cleaning service, apakah itu tidak dikenal, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, sikap Anda akan berubah. Bisa dipastikan akan berubah. Kalau Anda mau dihargai, kalau Anda mau dihormati, semua orang dengan tulus, dengan ikhlas, dan apa adanya, biasakan diri Anda bahwa menghadapi di depan Anda adalah orang yang terpenting bagi hidup Anda. Refleksi itu akan memantul di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita, ini bukan penting bagi kita, apalagi bukan atasan kita, bukan orang terdekat kita, akhirnya pilih-pilih. Dan hidup Anda selalu diselimuti dengan pilih-pilih. Kehidupan Anda dipilih-pilih. Jadi kalau milih pasti sesuatu yang sesuai dengan hati kita. Tapi kalau kehidupan akan datang tidak sesuai dengan kehidupan kita, itu akan apa yang terjadi? Kecewa. Baik teman-teman, ya. Jadi ada satu dalam kehidupan ini ada saya mengistilahkan UDIN. UDIN, UDIN biar gampang ya. Apa U itu? Unexpected. Kita seneng nggak seneng selalu menghadapi yang tidak sesuai keinginan kita terus. Unexpected. Yang mempunyai target nggak mempunyai target. Kalau mencapai target dan melebihi baru senang. Kalau enggak, stresnya luar biasa. Ya, tahu-tahu apalagi kemarin ada pandemi yang luar biasa menghantam. Ya, terus UD, D itu dibarengi dramatik. Dramatik itu kejadian yang dramatik. Apalagi pandemi. Tahu-tahu kematian seolah-olah sangat dekat dengan hidup kita. Semua usaha tumbang. Semua kejadian menjadi menakutkan, kehidupan menakutkan. Padahal sampai saat ini kehidupan dramatik yang lain yang terjadi pasti ada hikmah. Dan satu hal teman-teman, kita baru merasakan ya begitu bahagianya, begitu luar biasanya diberi sehat. Sehat itu luar biasa. Sehat itu mahal. Oke? D, dramatik. I, isolate. Biasanya kita selalu terus minder. Unexpected, kejadiannya dramatik pasti biasanya karena kalau unexpected itu kan gini, yang di luar dugaan kita. Kalau kejadian yang tidak menyenangkan tapi kita sudah menduga itu biasa-biasa. Tapi kalau kejadian tidak diduga-duga itu selalu dramatik. Pasti dramatik. Dan akhirnya menjadi UDIN, I-nya isolate. Kita akhirnya menutup diri. Kita tidak mau menutup diri itu tidak hanya keluar dari masalah, tapi kita tidak mau mencari solusinya. Sudah down lagi. D-I-N. N ini no vision. Akhirnya apa? Keyakinan kita rontok. Kita tidak punya visi. Kita tidak punya tujuan hidup. Nah itu teman-teman. Kalau dalam kehidupan kita selalu ada UD. U adalah apa? Unexpected. D dramatik, I adalah isolate, N adalah no vision. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang pertanyaan kedua adalah when. Ya. Waktu kapan bagi teman-teman yang sangat penting dalam hidup Anda? Oke, bisa sharing teman-teman. Waktu kapan, when, yang waktu terpenting bagi Anda? Ada yang mau sharing? Sekarang. Sekarang, oke. Ada yang lain boleh sharing? Bu Sulastri, apa kabarnya? Bagaimana? Masih mendengar di Bandung, Pak? Sekarang. Putus-putus, Pak. Teman-teman yang di Malang,
Yang tidak putus-putus, Arema. Waktunya saat ini, sekarang. Oke, ada yang menyampaikan waktu subuh. Oke, baik teman-teman. Jadi rata-rata seperti yang pertanyaan tadi, siapa orang yang terpenting bagi Anda? Itu lingkup yang terdekat. Ya. Kalau waktu kapan yang terpenting bagi Anda? Kalau umumnya bicara masalah saat ibadah. Kalau umat Muslim, apakah subuh, apakah tahajud, ya, apakah menjelang berbuka, atau teman-teman yang lain beragama non Muslim itu punya waktu-waktu tertentu yang hubungannya selalu pasti dengan ibadah. Kenapa sih kita nggak mempunyai memensetkan di pikiran kita waktu yang terpenting adalah saat ini juga. Ya, setiap waktu saat ini juga itu terpenting bagi kita karena Tuhan memberikan kehidupan kita tidak sia-sia. Kehidupan kita waktu demi waktu, detik, menit, jam, hari, dan bulan dan tahun itu semua penting. Kalau kita membiasakan itu, teman-teman, ya, dengan karakter yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, baik iman maupun keyakinan secara spiritual atau non spiritual, Anda akan terbangun kehidupan yang baik. Ya, karena Anda akan menggunakan waktu demi waktu, itu adalah penting bagi Anda. Jadi Anda yang terpikir adalah, apa ya yang bisa saya lakukan untuk kebaikan? Setidaknya Anda tahu bagaimana bahwa pada saatnya saya harus meninggalkan jejak itu dengan jejak yang bagus. Oke, kita lanjut. The meaning of life, ya. Apa sih arti hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga? Apa yang sudah dilakukan untuk sesama? Ya. The meaning of life. Apa sih arti hidup buat diri Anda untuk di luar lingkup Anda, di luar keluarga kita, di luar waktu-waktu yang tertentu beribadah? Apa yang sudah kita lakukan? Apa sih the meaning of life kita ini apa? Purpose of life kita apa? Ya. Satu yang jelas, iya ya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak menginginkan apa yang kita lakukan, tapi setidaknya untuk diri kita yang berdampak penilaian kehidupan kita yang akan untuk menghadap pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Terus pada keluarga. Sudah berapa banyak sih yang kita lakukan untuk keluarga? Terus untuk sesama. Teman-teman, di kantor sampai saat ini kenyataannya zamannya sudah eranya banyak belajar, zamannya berbicara berbuat baik, cinta, tulus, kenyataannya masih ada gap, masih ada sikut-sikutan, masih ada ego yang tinggi. Ini bukan urusan gua mau ngerasain lo, tim lo, departemen lo. Kenapa sih kita nggak berbicara bahwa yuk kita sama-sama yuk kita selesaikan sama-sama yuk untuk target yang dilakukan atau yang sudah kita sepakatin. Kenapa sih kita tidak berpikir bahwa iya ya, saya harus berbuat sesuatu, something do. Oke, kita lanjut. Materi ini, konteks ini, saya akan bercerita. Kalau teman-teman lihat gambar ini, ya, ini saya kemarin, ini beberapa bulan yang lalu, Bu Giyokniwati yang menyampaikan hal ini. Saya semalam sebelumnya saya telepon beliau mengizinkan sekali, sangat senang untuk mengangkat tema ini karena ada hubungannya. Oke teman-teman, kalau ada gambar ini, ya, kira-kira kalau profesi orang ini sebagai apa ya teman-teman? Cleaning service. Cleaning service, oke, tepat sekali. Living a bigger life performance with bigger meaning, ya. Tapi dia boleh jabatannya cleaning service, tapi dia ingin kehidupan yang luar biasa. Oke, ada satu cerita begini. Waktu itu, ya kalau kita baca di slide, ya, tahun 1962 di Google ini cerita true story, ya. Ada NASA Space Center. Di situ ada satu
institusi yang dimana menyiapkan para astronot-astronot di situ. Lalu waktu itu zamannya Presiden John Kennedy, pada waktu di toilet, dia ketemu seorang cleaning service tadi. Nah, si Presiden John Kennedy ini menyapa, ya, "Hey, I'm John Kennedy. What are you doing?" Presiden John Kennedy ini menyapa cleaning service. Lalu si cleaning service ini menyampaikan, "Well, Mr. President," dan dia responded, ya, "I'm having put a man on the moon." Ya. Baik, Mr. President, ya, kata orang si cleaning service ini, "saya membantu teman-teman di sini untuk pergi ke bulan." Jadi kira-kira Presiden John Kennedy atau teman-teman kalau ketemu seorang cleaning service dan Anda seorang presiden, terus menyapa, "What are you doing?" Apa yang Anda lakukan? Dia menyampaikan, "I'm having put a man on the moon." Saya membantu teman-teman sini, semua orang-orang di sini ini untuk pergi ke bulan. Kira-kira siapa sih lu? Tapi dia mempunyai pemikiran yang besar, ya, bahwa dengan bersih, dengan nyaman, wangi, ya, semua rapi, beres. Teman-teman para astronot belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan dia mempersiapkan untuk pergi ke bulan. Sang cleaning service menyampaikan itu. Nah, teman-teman, dari hal mulai siapa sih orang yang terpenting bagi Anda, itu selalu di depan Anda. Kapan sih waktu yang terpenting bagi Anda? Ya, saat ini juga. Saya akan melakukan yang terbaik. Do the best. Ya. Itu terlatih. Bayangin teman-teman, ini seorang cleaning service. Dia bicara dengan seorang presiden, menyampaikan yang di luar unexpected seorang cleaning service. Bukan merendahkan seorang cleaning service, tapi ini menjadikan true story yang diangkat. Ceritanya ada di Google, bisa di googling, ya. Ini menjadi cerita yang luar biasa. Bagaimana seorang cleaning service mempunyai pemikiran yang besar. Karena dia tahu, kenapa sih saya ini atau kerjaan saya ini jadi penting, hidup Anda jadi penting, keberadaan Anda jadi penting itu kenapa? Anda harus menemukan itu. Oke, teman-teman bisa menyimak? Bisa, Atas Coach. suara saya kecepatan? Bisa, Coach. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, where is it? It's important. Apa sih yang menjadi penting pekerjaan Anda? Teman-teman semua di sini mempunyai kehidupan yang penting. Orang-orang terdekat adalah akan menunggu Anda, putra, putri, yang suami, istri, yang istri suaminya, orang tuanya. Itu jadi penting hidup Anda. Kalau Anda menyadari hal itu, Anda akan menyadari setiap orang yang di depan Anda menjadi penting. Setiap waktu Anda yang mulai dari hari ke hari menjadi sesuatu yang penting. Dan Anda tidak akan melewatkan dengan sesuatu yang sia-sia. Oke, lanjut teman-teman. Jadi, sesuatu kehidupan itu akan terjadi ikhlas. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak kuat, tidak mengerti, langsung kita harus melibatkan Tuhan. Ya, kita ini makhluk manusia yang dianugerahin makhluk sosial yang selalu bergantung pada Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Hope. Ya. Kenapa sih setiap kita ketemui di depan menjadi penting, orang yang di depan kita menjadi penting, setiap waktu kita menjadi penting, kita harus memberikan satu harapan-harapan besar. Saya belajar waktu itu bicara ketemu Pak Dahlan Iskan, waktu itu beliau masih menjabat Direktur PLN. Waktu itu kita sharing di UB, ya, di Universitas Brawijaya. Beliau menyampaikan gini, creating hope every day, Pak. Come on, man. Bagaimana Anda memberikan harapan-harapan setiap hari? Harapan itu powerful. Ya. Kalau kita setiap ada masalah, apalagi yang sudah mempunyai
tim, ya teman-teman harus memberikan bagaimana mensupport, memberikan harapan bahwa sesuatu itu yang tidak mungkin akan terjadi akan mungkin, ya. Seperti lagi yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menstimulus the power of belief Anda, keyakinan Anda, unconscious Anda bahwa Anda akan terpengaruhi secara positif. Kalau sudah refleks, ya teman-teman gampang. Kalau jari ini semakin Anda perintahkan naik, dia naik secara cepat, berarti koneksnya sudah cepat. Artinya refleksitas antara unconscious Anda, alam bawah sadar Anda, keyakinan Anda, itu sudah cepat. Ini begitu Anda batin, kalau orang Jawa bilang, baru di dalam hati, gue bisa. Oh, ini pasti begini. Itu mengasah intuisi Anda, sorry. Jadi, intuisi kalau sudah terasah dengan baik, itu akan terjadi luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena Anda sudah menjadi terefleksi bahwa setiap orang yang di depan Anda menjadi penting. Setiap waktu Anda sesuatu yang penting. Setiap hidup Anda atau pekerjaan atau apapun ini sesuatu yang important. Jadi Anda harus menemukan reason, jadi alasan yang kuat, strong reason. Jadi Anda harus mempunyai alasan yang kuat. Apa arti kehidupan Anda atau ada sesuatu apapun jabatan Anda atau sesuatu karya Anda itu menjadi penting. Dengan refleksi, pertanyakan who, pertanyakan when. Oke, lanjut teman-teman. Do the best. Baik, ini yang terakhir, seperti yang saya sampaikan, bahwa apapun yang terjadi, kita harus melakukan dan menghadapi sesuatu yang terbaik bagi kita. Sebelumnya kita lihat klip satu ini, mudah-mudahan sudah mulai bisa suaranya ya. Oke. Suaranya bisa ya Pak Ari? Belum ada suaranya, Pak. Oke, ada teksnya ya, nggak apa-apa.
Oke, teman-teman. Sesuatu yang berharga. Yang ini sangat terasa begitu berharganya kalau kita sudah kehilangan. Teman-teman, alhamdulillah setelah 2 tahun istri saya wafat, 2 tahun kurang lebih 2 tahunan, kemudian saya dipertemukan lagi seorang wanita. Saya sekarang sudah menikah lagi, dan ini saya baru cerita karena kebetulan beliau mendengar ya. Saya baru cerita, kenapa sih kalau tidur tangan saya lalu harus mepet ke badan dia, ke punggung dia. Karena saya mengalami hal itu. Itu ada gerakan saat waktu almarhumah. Saya merasa dia masih hidup. Sehingga tangan saya selalu megang tangan dia. Tangan saya selalu di punggung dia untuk ditekan, ditindih dia. Jika ada gerakan atau badannya hangat, saya yakin bahwa dia masih hidup. Dan itu berlangsung kurang lebih hampir 3 tahun. Dan sekarang, istri saya sekarang tahu kenapa saya selalu minta dia mepet ke tangan saya, ditindih gini. Karena saya harus make sure saya nggak mau kehilangan seorang istri lagi. Tidur saya supaya nyenyak bahwa dia masih hidup untuk menemani saya. Teman-teman, saat ini waktu yang berharga, terutama orang-orang yang terdekat di depan kita, secara langsung terus-menerus. Kalau di luar orang yang terdekat, kenapa sih kita nggak berbagi, menebarkan cinta, kedamaian, kebahagiaan, sehingga tidak ada jarak lagi permusuhan, gara-gara etnis, gara-gara agama, gara-gara beda pendapat. Kenapa sih kita nggak hidup damai dengan penuh cinta? Karena teman-teman, orang-orang yang terdekat, mumpung diberi waktu, gunakan waktu saat ini juga untuk menebar cinta, terutama bagi orang-orang yang terdekat. Dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bisa sharing bersama teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Iwan atas sharing dan insight-nya malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Coach Iwan. Baik teman-teman. Bisa di kolom chat atau juga bisa langsung buka mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, bisakah kita tahu judul film ini atau kita dapat link videonya? Oke. Bisa teman-teman, saya akan share ke grup ya, ke Pak Haryo atau Pak Hari ya, langsung nanti bisa sharing di sana linknya. Itu di Google ada teman-teman. Judulnya pernikahan gitu aja ya, pesan terakhir pernikahan seorang istri. Oke lanjut, ada yang lain teman-teman? Ada yang sharing? Wah, ada pertanyaan nih dari Pak Aan nih. Apakah Coach sudah menulis buku atau biografi atau story? Ya. Waktu itu saya mau menulis buku 9 hari yang luar biasa. Ya. 90 amazing. 9 day amazing. Jadi 9 hari yang luar biasa. Kenapa? Kami sudah berjuang
kurang lebih 3 tahun minus 9 hari last minute dia, waktu saat-saat terakhir 9 hari pada waktu dia drop. Itu yang luar biasa 9 hari. Ya, saya merasakan sekali. Tapi jangankan nulis, begitu nulis draftnya itu ini masih nggak kuat. Jadi saya harus mengalihkan sesuatu dulu. Yang jelas, alhamdulillah saya sudah dipertemukan lagi seorang istri yang luar biasa, namanya Bu Retno Stianingsih, yang berikan kebahagiaan saya lagi. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan kembali seorang teman hidup. Ya, kalau orang Jawa itu garwo, garwo itu sigaran nyawa, teman-teman. Ya, oke, lanjut, bisa yang lain, teman-teman yang lain. Kalau belum ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, itu sudah ada giveaway dari informasi dari Pak Haryo. Yang jika ingin mendapatkan giveaway, atau mungkin langsung Pak Haryo Ardito bisa menyampaikan sebelum kita closing nanti. Takutnya terlewatkan nanti Pak Haryo. Baik. Sekali lagi sebelum kita closing Pak Hari, teman-teman, jika ada mau sharing-sharing, terutama teman-teman di komunitas cancer, ya, kalau saya tidak bisa men-share secara langsung karena saya bukan dokter, tapi saya sudah diberi izin kalau artinya secara certified sebagai sharing-sharing untuk bicara cancer. Dan kalau ada teman-teman yang di nakes atau di rumah sakit atau teman-teman farmasi, kalau bikin acara untuk teman-teman komunitas cancer ya di tempatnya, saya siap support. Insya Allah saya siap support. Dan di situ biasanya saya minta sharing sekalian pendampingnya, karena pendamping itu powerful, dia harus tahu persis ya untuk mensupport siapa yang didampingi si survivornya atau penyintasnya. Itu aja teman-teman. Oke, lanjut Pak Hari, monggo Pak Haryo. Terima kasih Coach Iwan. Pak Haryo Ardito, silakan Pak Haryo. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Malam ini ada sponsor ya untuk 20 peserta giveaway ya, berupa voucher e-voucher diskon 50.000 yang bisa digunakan untuk belanja Entrasol Platinum ya. Nah, kita putarkan videonya ya. Oke. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh. Entrasol tinggi proteinnya, bantu jaga massa ototku dan percepat proses pemulihan. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Ya, caranya mudah. Ya, Anda bisa gabung WA group yang linknya sudah saya share di chatroom. Kemudian ketik nama, nomor handphone, dan email. Nanti ada admin dari Kalbe Nutrition akan mengirimkan email voucher Entrasol A50.000 ya. Baik, itu aja yang saya sampaikan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Muhammad Iwan yang sharingnya luar biasa keren. Ini sahabat Ama Malang ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti saya bisa ke Malang ketemu Pak Iwan lagi. Dalam Ya, enggak terima ketemu kasih Coach. ya. Ya. Oke. Dari saya itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Hari Triatmo dilanjut lagi. Mas Hari? Ya, gimana Pak? Silakan dilanjut lagi. Kalau Baik, mau Bapak Ibu. dilanjut lagi, silakan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan.
Atau ada yang Monggo teman-teman yang mau sharing, atau mau sharing juga boleh, silakan. boleh. Oh, ini ada yang siapa, silakan langsung saja dinyalakan ininya. Oke. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan Coach yang saya hormati. Oke. Izin saya Maulita Milar saja dari Nganjuk. Oke, Yang saya tanyakan itu Maulita dari mengenai Nganjuk. keikhlasan, Coach. Ya, yang ingin saya tanyakan itu mengenai keikhlasan. Nah, ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti buat kita, kita kan biasanya menangis ya, Coach, untuk meluapkan itu semua. Nah, kira-kira menangis yang sering gitu, itu baik gak buat kesehatan mental kita, Coach? Terima kasih. Oke, Bu Maulita ya, terima kasih. Kalau boleh tahu pernah kehilangan apa, Bu Maulita, Nganjuk? Sebelumnya saya itu ya, Coach, masih mahasiswa, jadi saya belum menikah. Oh. Saya masih Oke. remaja. Oke, Mbak Maulita. Gini, saya di dalam kehidupan saya pernah mengalami sesuatu hal yang kehilangan yang sangat berarti gitu, orang tua, Coach, ayah saya. Di waktu itu di usia saya yang masih cukup kecil, ayah saya meninggalkan keluarga. Oke. Meninggal ya, Coach, ya, meninggal. Dan itu membuat saya sering menangis gitu ketika mengetahui keadaan yang berubah gitu, Coach. Oke, terima kasih Mbak Maulita dari Nganjuk ya. Kita bicara ikhlas itu kalau dalam waktu adalah relatif. Yang kedua, selalu meningkat. Tidak langsung, wah aku ikhlas, selesai. Enggak, dia selalu akan meningkat. Ya. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa sebuah kematian bukan sesuatu yang selesai. Saya ingat persis, ya. Waktu itu dokter onkologi yang masih muda, waktu itu masih bujang juga, dia melihat saya itu dalam, makanya Pak, izinkan saya cerita ya Pak, saya tahu persis apa yang dialami Bapak. Terus dia cerita bahwa dia waktu itu menghadapi ibunya sendiri, dan dia anak yang tercinta dari sekian, biasa ya ibu-ibu atau bapak-bapak, biasa ada satu kebanggaan lah ya, anak kebanggaan, dan dia anak yang kebanggaan, dan dia sangat dekat sama ibunya. Dengan motivasi itu sampai dia ingin ambil spesialis onkologi. Dan hal itulah yang mendorong saya, Pak, bagaimana kita mempersiapkan bahwa waktu dia bercerita, ibu saya meninggal dengan bahagia dan dia tahu persis bahwa yang akan ditinggalkan adalah bahagia. Bayangin. Jadi dia menceritakan ibunya, bagaimana ibunya harus dipastikan kalau dia saatnya menghadap, dia tahu persis yang ditinggalkan itu dalam kondisi bahagia. Ya, kita saya ingin sharing di luar masalah kedalaman di dalam agama ya. Ini refleksivitas langsung manusiawi, ya, upaya dalam manusiawi. Nangis nggak apa-apa, nangis perlu. Tapi kalau terus-menerus yang bikin menjadi case bukan masalah nangisnya, tapi kesedihannya. Teman-teman, yang saya cerita waktu itu, bahwa tadi ini 1 bulan lebih 1 hari, 14 April, saya diminta untuk mengisi, atau saya tanya materinya apa, Pak? Motivasi. Bayangin, memotivasi yang dimotivasi seorang
pelatih, para atlet pula. Mereka ini motivator semua. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan itu menunjukkan ke arah saya dalam kondisi dalam berduka. Semakin hari semakin ikhlasnya digoncangkan, ya, sehingga yang namanya nangis nggak apa-apa, tapi kesedihan harus disudahi. Ikhlas ini akan bertumbuh terus. Dan kita satu hal bagaimana bahwa kira-kira menurut Mbak Maulida, kalau ditinggalkan orang tua atau ibu ya, tepatnya ibu ya, bunda ya. Ibunda kira-kira tambah sedih nggak sih di sana kalau melihat Maulida tambah sedih? Tapi kalau Maulida menunjukkan bahwa Mom, Umi, Bunda, saya bahagia karena saya tahu Bunda sudah bahagia, jauh lebih bahagia di sana. Itu sudah pasti. Itu janji Tuhan ya. Kalau kita ini akhirnya tumbuh ikhlas. Ikhlas itu akan tersendiri. Nggak bisa. Saya sudah ikhlas, saya nggak ikhlas. Enggak. Tapi itu akan tumbuh dengan sendiri. Ya. Bahwa kematian bukan sesuatu yang selesai, tapi beliaunya yang sudah wafat itu bertemu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lebih menyenangkan. Ya. Begitu saja Mbak Maulida. Mungkin teman-teman ada yang nambahin mau sharing? Bagaimana ikhlas atau meningkatkan ikhlas. Kalau kesedihan berterus-menerus, bukan nangisnya yang bermasalah atau menjadi sakit, tapi kesedihannya yang menjadi masalah. Nah, itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi, Anda harus mempunyai strong reason, alasan kuat hidup Anda, bahwa kenapa sih hidup Anda menjadi penting. Oke, saya mau tunjukkan ke orang tua saya, bahwa saya bisa berbagi dengan cara berdoa, berbagi, beramal, mengamalkan, mengatasnamakan. Saya niatkan saya beramal ini untuk ibu saya. Oke, itu kalau kita bicara agama, itu hadisnya sahih, ya, dasarnya kuat dan itu diterima. Bagi agama non-Muslim, saya tidak paham. Saya yakin bahwa berbuat sesuatu yang baik diniatkan untuk seseorang yang kita kasihi itu juga akan diterima. Oke, ada yang sharing untuk Mbak Maulida? Ada masukan tambahan? Silakan menambahkan. Ada lagi? Bapak dan Ibu silakan. Saya sharing deh sedikit, Pak. Oh, silakan, Pak. Coba ya. Itu kan terkait sama pertanyaan Mbak Maulida ya. Waktu itu kejadian kan papa saya meninggal. Nah, saat itu kondisinya memang tidak diduga, tidak karena beliau tidak menderita sakit apa-apa, tiba-tiba ya pagi-pagi kondisinya drop pokoknya badannya nggak enak. Dipaksa masuk rumah sakit, terus siang itu dibawa dari Tegal ke Semarang, di tengah jalan nggak ada. Jujur kami semua syok dan kami juga sedih karena papi luar biasa ya buat kami ya. Setia, sangat-sangat setia gitu loh. Jadi buat anak-anaknya, buat istrinya. Nah pada malam hari itu jenazah dibawa kembali ke Tegal dan langsung dibawa ke rumah duka. Mami saya cuma ngomong begini, sekarang teman-teman semuanya kalau mau nangis gitu. Setelah ini jangan ada tangisan gitu, karena papi udah berbahagia ya. Jadi mami yang menyaksikan papi meninggal kan mami nih. Itu pada saat si papi mau jalan itu dia terasa ininya kesakitannya luar biasa. Mungkin saat itu memang mungkin serangan jantung kali ya, saya nggak tahu. Nah, jadi waktu itu cerita begitu. Jadi kalau buat tradisi kami orang Tionghoa biasa setelah itu kan masih pakai baju yang warnanya merah, nggak boleh gitu-gitu, putihan lah istilahnya. Tapi kami langsung dikasih tahu tidak ada kedukaan. Ya, jadi kematian itu kita tidak dipisahkan, hanya alamnya aja beda. Jadi tetap ada cinta, tetap ada
Jadi seperti yang Pak Ikhwan bilang, sedekah, memberi untuk seseorang atau diikhlaskan untuk istilahnya mewakili ya. Nah, ya Benar, kalau Pak. kami ya istilah gitu ya. Kalau kami sih lebih ke ya udah kita adain acara-acara peringatan itu bukan untuk lebih ke lebih mengenang ya cintanya, mengenang kebaikannya supaya kita pun bisa mengikut teladannya gitu. Gitu. Itu sharingnya untuk Mbak Mulita. Jadi nangis boleh karena itu manusiawi, tapi jangan berkelanjutan. Apalagi meratapi nasib ya, sampai benar-benar kenapa aku ditinggalin dan sebagainya, itu malah ngedropin nggak bagus. Jadi kita lebih baik melangkah ke depan itu, karena di belakang sudah tidak bisa dirubah, tapi ke depan kita bisa menuju ke sana yang jauh lebih maksimal. Oke, terus tadi tentang thank you banget Coach Iwan udah membawakan hari ini, ada beberapa topik ya, ada belief sama satu lagi tuh Q ya. Nah, ya itu luar biasa. Jadi belief itu memang harus ya, kita sebagai insan atau sebagai manusia, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita yakin dengan apa yang kita mau kerjakan, kita yakin dengan apa yang sudah kita tentukan, itu hasilnya luar biasa. Ya, hidup saya selalu miracle terjadi karena itu. Jadi setiap awal tahun selalu saya katakan tahun ini saya mau begini. Ya, apapun yang terjadi jalanin gitu kan. Dengan keyakinan, dengan bahwa saya melakukannya bukan untuk siapa-siapa, tetapi sebagai ibadah kepada Tuhan, melakukan untuk seperti seolah-olah melakukan untuk Tuhan. Jadi pas yang pertanyaan siapa yang di hadapan kita, ya orang yang paling penting siapa? Ya orang yang di hadapan kita. Jadi kayak HP saya, kalau saya ketemu orang tuh HP pasti saya taruh, saya nggak ngapa-ngapain. Ya, walaupun bunyi, walaupun WA-nya TikTok, saya diemin, karena buat saya orang yang terpenting yang ada di depan saya adalah saya tetap harus hargain gitu. Dan setelah itu selesai, baru ini, kecuali saya lihat, wah ada istri gitu kan, saya izin sebentar lah. Ya, siapa tahu penting ya, kalau dari rumah kan kita nggak tahu kan, urgent atau apa. Nah itu saya lakukan itu. Terus juga tentang waktu ya, waktu itu benar-benar kalau yang paling penting, kapan sih waktu yang paling penting? Ya setiap saat ya, karena gunakanlah waktu setiap saat. Kalau saya gini, yang saya terapkan dalam kehidupan saya, saat saya bersama keluarga, saya benar-benar waktu itu benar-benar untuk mereka. Jadi makan bareng mereka, tidak ada pekerjaan untuk saat-saat itu. Kadang saya ngedate sama anak saya yang gede atau yang kecil, jadi kadang berdua aja, ayo kemana. Jadi itu karena apalagi kalau pas dengan klien juga gitu. Waktu itu benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kalau mau enjoy pribadi ya saya benar-benar nikmatin. Saya main sama tanaman saya main sama burung-burung peliharaan saya, itu benar-benar kita lakukan, dan hasilnya memang membuat hidup ini jadi lebih banyak hal yang disyukuri. Ya, dan saya ngerasain lakukan apapun jadi lega, nggak ada beban gitu. Itu sih. Thank you banget malam ini diingatkan lagi oleh Coach Iwan untuk kedua hal yang tadi dibahas. Thank you. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius Hartono atas sharingnya. Bapak Ibu, apakah ada lagi sebelum kita akan lanjut kepada sesi foto-foto? Karena ini sudah jam 9 malam ya, tanpa terasa ini. Saya nambahkan sedikit. Oh, oke. Okay. Bu Sulastri. Terima kasih Coach untuk materinya hari ini. Sedikit banyak yang disampaikan oleh Coach Iwan, bahwa ya itu yang sekarang yang saya alami. Jadi sesuatu yang dulunya kita berada di zona nyaman, kemudian tiba-tiba tidak disangka hal terdugaan itu terjadi pada kita. Jadi saya ke Bandung ini baru 2 bulan ya Coach ya. Sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dimutasi jauh dari home base saya.
Nah, akhirnya membuat seperti sebuah titik balik buat saya bahwa ada hal yang harus saya pilih. Saya harus saya berada di antara dua pilihan, dan yang tadi tentang siapa yang orang yang penting, kemudian kapan. Nah, terutama yang kata yang kedua, when, bahwa saat ini juga. Jadi saya itu tiap minggu saya pulang, Coach. Saya pulang demi untuk menemui anak-anak saya. Oke. Ya, saya pulang dengan menempuh jarak 847,19 km selama 2 hafal kilometernya. Saya browsing Coach. Ketika saya pertama kali pulang, saya browsing berapa kilometer tempuh ini, dan saya tempuh dalam jangka waktu 14 jam di hari Jumat. Kemudian saya balik lagi ke tempat tugas saya di hari Ahad sore, dan itu saya selalu pastikan saya tiba tepat waktu untuk bisa menjalani tugas saya. Itu adalah amanah dari negara, sebuah konsekuensi. Tapi pada akhirnya, Coach, saya harus memilih siapa sebenarnya yang apa sebenarnya tujuan saya, dan karena saya sebagai wanita yang di dalam agama kita adalah kalau bekerja itu sunnah muakat ya Pak Coach ya. Jadi, kami punya planning ke depan, mungkin saya akan beristirahat sejenak dari tugas saya. Kebetulan karena masih ada kesempatan ya untuk bisa cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun. Ya itu Coach, memilih untuk lebih dekat ke anak-anak dan support ke suami di dalam pertimbangan saya bahwa mungkin saya tidak langsung berkontribusi dengan institusi saya, tapi akan berkontribusi dengan cara lain. Ya, mungkin dengan bisa mendukung, mensupport suami saya yang juga masih di institusi yang sama. Kemudian saya bisa lebih dekat ke anak-anak saya, mendidik anak-anak saya. Saya kira itu juga menjadi satu hal positif buat semuanya. Karena saya pikir saya tidak mungkin, karena saya juga tahu kekuatan saya sampai di mana, sehingga saya harus memutuskan untuk mengambil keputusan di antara dua pilihan yang sama beratnya sebenarnya, Coach. Jadi ya itu yang ingin saya sharing, bahwa terkadang awalnya saya down, Coach. Awalnya saya down, tapi saya bilang saya tidak boleh terlalu berlama-lama dengan kondisi ini. Saya harus cepat memutuskan mana yang terbaik dengan diskusi dengan keluarga besar. Kemudian saya sholat istihara, dalam Islam kita diminta untuk itu. Kemudian saya mantap untuk memutuskan bahwa saya akan mengundurkan diri sejenak, beristirahat sejenak dalam jangka waktu 3 tahun. Pasti semua akan ada sebuah perubahan, tapi saya berpikir positif bahwa itu tujuannya untuk yang lebih baik. Seperti itu, Coach. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa sharing ke teman-teman. Oke, terima kasih Bu Sulastri, mantap. Ya, saya ingin nambahkan sedikit sebelum diakhiri. Ya, selain kata kunci who, when, itu adalah yang seperti tadi, ada istilah, ada kalimat why is this important? Kenapa sih hal itu jadi penting? Jadi teman-teman mesti punya, saya tadi bilang teman-teman harus menemukan strong reason, alasan yang kuat. Jadi kenapa sih hidup Anda jadi penting?
Itu penting sekali. Begitu Anda menemukan duit, lakukan yang terbaik. Mulai dengan pedoman why, who, keyakinan diasah secara kuat, insya Allah selama kita hidup berlindung pada Tuhan, melibatkan Tuhan, hidup kita akan tentram, damai. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hari, monggo. Terima kasih, Coach Iwan. Baik Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang masih bertahan ya. Kita lihat ya, ternyata untuk mencapai suatu hidup yang bermakna, kita harus mengenal siapakah diri kita harus juga belajar ikhlas, dan pada akhirnya jangan lupa dengan cinta. Karena dengan cinta inilah kita masih punya suatu harapan untuk memaknai hidup kita. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya serahkan kepada Pak Haryo Ardito untuk sesi foto-foto. Pak Haryo, bagaimana Pak Haryo? Silakan Pak Haryo. Langsung aja Pak Hari. Oh langsung saya yang foto atau gimana? Enggak, Pak Hari yang atur aja, nanti saya yang capture. Silakan Pak. Baik, silakan kameranya diaktifkan, di-on-kan. Kita akan masuk ke sesi foto-foto. Yang belum sisiran boleh beli sisiran dulu. Silakan. Dirapikan bajunya, ya. Karena kita hidup penuh bahagia dan penuh cinta, kita harus bahagia dan cinta. Iya, salam cinta untuk semuanya ya. Gimana Pak Aryo? Sudah siap Pak Aryo? Mana Pak Aryo? Ya silakan Pak Ari, aba-aba. Baik ya, 1, 2, 3. Udah. Ini Pak Aryo sudah? Sebentar, ini apa? Punya saya kok error ini. Iya, punya Pak Aryo belum ada tampilan ininya nih. Masih foto. Gigi saya udah kering nih. Ya babain Pak Ari. Ini Pak Ari udah siap atau belum Pak Ari ya? Nah, sudah on semua nih. Pak Aryo, udah siap? Ya babain lagi ya. Soalnya gigi saya biar nggak kering. Belum ada kabar ya Pak Haryo. Pak Haryo? Atau masih ada masalah? Sudah. Oke. Sudah bisa Pak? Nih Bapak nggak usah, Bapak nggak ada tampilannya nggak udah?